하나, 둘, 셋. 네, 안녕하세요. 진주입니다. Balik lagi sama aku di Batas Bahas Tuntas. Gue akan ngebahas tentang hal-hal atau isu-isu yang lagi panas banget di Korea. Jangan lupa di subscribe dulu. Gue tunggu dulu deh 5 detik aja, subscribe dulu deh. Ya, di bawah tuh. Udah? Oke, lanjut ya. Mari kita cerita. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas TikTokers yang lagi viral di Korea karena suatu hal, dan ini ngebuat kinets atau Korean netizen itu marah banget sama dia. Kalau kalian main TikTok pasti kalian tahu sih. Bella, aku nggak tahu sih dia aku gak bisa bacain, pokoknya namanya Bella. Kalau misalnya main TikTok itu sering lihat dia di FVP, di mana dia lagunya itu yang Santurubi, some to the beat, yang gitu tuh. To the beat, some to the beat, M to the beat. Cantik banget coy, dia emang cantik banget sih. Secantik itu, gue gak ngerti lagi. Nggak usah, jangan salfok sama cantiknya. Gue mau bahas kasusnya dia. Jadi beberapa hari yang lalu dia itu sempat upload video lagi dance, dimana dia ternyata punya tato. Nah, aku pas nonton itu tuh nggak ngeh sih sebenarnya kalau dia itu punya tato. Nah, orang-orang Korea itu ngeh karena apa? Tato yang ada di tangannya Bella itu mengartikan sebagai bendera matahari terbit Jepang. Nah, bendera ini dikaitkan dengan imperialisme Jepang serta aksi negara Jepang dalam Perang Dunia yang Kedua. Dan bendera itu sangat ofensif bagi warga negara Korea karena perlakuan negara Jepang terhadap Korea itu pada masa kekaisarannya. Nah, di masa itu negara Korea itu masih berada di bawah kekuasaan kolonialnya Jepang. Masa penjajahan di Korea. Ya, sama seperti Indonesia. Korea itu juga dijajah sama Jepang. Fun fact ya, negara Korea itu merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945. Sama kan sama Indonesia, cuma beda 2 hari. Kalau nggak salah nih, yang pernah aku baca waktu belajar sejarah di SMA, kita tuh merdeka, kita dan Korea, karena memang Jepang itu kalah dari Perang Dunia Kedua. Itu yang aku tahu ya. Kalau misalnya aku salah, kalian bisa komen di bawah. Karena info dari SMA sih, takutnya ada kesalahan, ternyata beda ceritanya gitu. Nah, kalian jadi udah tahu dong kenapa orang-orang Korea itu marah. Kalau emang kalian bilang sepele, enggak coy. Jiwa nasionalisme banget orang Korea. Gue respect. Serius, gue respect. Walaupun itu udah beberapa puluh tahun yang lalu gitu, kemerdekaannya Korea gitu kan. Tapi warga negaranya itu masih punya rasa sakit hati dengan perlakuan Jepang. Makanya waktu itu aku pernah kan lagi ngurus pindahan kosan aku di Korea. Dan aku bukan imigrasi sih, jatuhnya camat, tapi khusus buat Wegugin, buat orang asing gitu. Di situ aku lihat bannernya gede-gede, boycott Japan. Korea tuh bener-bener udah nggak mau diganggu gugat sama Jepang. Kayak produk-produk Jepang tuh jangan sampai laku di Korea. Makanya salah satu toko besar di Korea yang punya Jepang, Uniqlo, menurut aku ya sepi. Nggak seramai di Indonesia. Jarang banget lihat, kecuali kalau lagi ada yang BT21 atau segala macam yang lucu-lucu, itu pasti pada beli sih. Oke, lanjut. Nah, ada salah satu tiktokers luar juga nih. Dia itu ngekomen di TikToknya si Bella ini. Dia nanya, "Long, emang nggak tahu nih arti dari tato tersebut?" gitu kan. Dan jawaban si Bella itu, gue itu terinspirasi dari Jen atau Jene, aku maaf bacanya kalau salah, Jene Aiko. Mungkin itu idolanya si Bella. Dia ngelihat idolanya tuh punya tato tersebut. Jadinya dia ngerasa, ih bagus, jadi dibuat deh gitu kan, tanpa tahu sejarah dari gambar yang dia bikin tato tersebut. Terus ada orang Korea yang balikin komenannya si Bella ini. Dia bilang gini, sejarah dari negara Korea Selatan itu adalah luka yang besar banget bagi orang Korea, lebih dari apa yang kamu pikirkan. Kejadian tersebut atau sejarah tersebut tidak akan pernah terlupakan oleh orang-orang Korea. Boom. Aku merinding sih. Jiwa nasionalisme banget coy. Kinets itu tuh bener-bener gak lupa sejarah gitu. Agak speechless sih. Sebenarnya menurut aku ya, Bella itu tuh bukan gak salah sih. Cuman ya itu kesalahan yang tidak disengaja oleh si Bellanya. Karena memang Bella itu kan cuman terinspirasi dari seseorang gitu. Dan mungkin memang salahnya dia nggak
cek dulu nih gambar itu tuh artinya apa sih gitu. Nah itu pelajaran juga buat kalian kalau kalian pengen tato gitu kan, atau teman-teman kalian pengen tato. Jangan asal ikutin zaman atau jangan asal terinspirasi dari orang-orang aja. Kalian tetap harus tahu histori dari gambar tersebut itu apa. Karena seni itu pasti punya histori-historinya sendiri. Nah sampai akhirnya besokannya si Bella itu bikin video bahwasannya tato tersebut sudah di cover up pakai tato barunya, dan dia minta maaf. Dia bilang katanya itu dia cinta Korea. Dia nggak tahu sejarah dari tato tersebut, dan dia juga bilang kalau dia akan mengedukasi yang lainnya juga, bukannya malah dapat respect gitu dari orang Korea, kayak nggak apa-apa lah gitu, kamu kan memang bukan orang Korea jadi mungkin nggak tahu gitu kan. Tapi malah nggak cuma Bella doang yang dihujat, tapi semua orang Filipina. Ya seperti yang aku sering sharing di Instagram aku, bahwasannya memang orang-orang Korea, nggak semuanya sih, tapi kebanyakan menganggap bahwa Asia Tenggara itu adalah negara yang derajatnya di bawah mereka. Ya akhirnya diungkit semuanya di situ. Nah gue juga lihat yang komentar-komentar orang Korea itu, dan itu isinya ya yang nggak terlalu kasar. Bahwasannya tuh Filipina kan dia bekerja sama gitu sama Jepang, jadi wajar aja kalau dia tuh ngerendahin kita sebagai orang Korea segala macam. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada juga yang kayak kalau malah nangis sih dan lain-lain kayak gitu-gitu deh. Pokoknya malah ngata-ngatain deh pakai bahasa Korea. Dan ada salah satu komentar di mana orang Korea ngekomen pakai bahasa Inggris yang selalu aku dengar tiap orang Korea lagi ngerendahin orang-orang Asia Tenggara lainnya. Poor country, non-educated people, short people. Itu yang selalu aku dengar. Rada sakit hati, jujur. Ya memang negara mereka maju, dan negara-negara di Asia Tenggara kecuali Singapura, dia tuh jadi kayak merasiskan Asia Tenggara kecuali Singapura ya. Karena kita masih negara berkembang. Tapi bukan berarti kita itu gak berpendidikan, miskin. Belum tahu aja dia kekayaan alam di Indonesia yang sangat diminati oleh orang-orang luar negeri lainnya. Gue rada kesel aja soalnya memang itu nyata adanya, dimana kinets kebanyakan orang Korea itu memang meremehkan Asia Tenggara. Ayo. Sampai akhirnya trending lah di Twitter #CancelKorea, karena emang hilang respect banget orang-orang Filipina tentang Korea ini. Pastinya orang-orang Filipina juga K-popers dong. Tapi saat mereka tahu orang Korea ngatain negaranya seperti itu, nggak terima orang-orang Filipina. Ini gue singkat aja ya beberapa tweet-tweet dari orang-orang Filipina. Gue tuh ngefans lo sama lo pada orang-orang Korea. Gue juga suka sama culture lo, ya kan, budaya lo tuh gue suka, musik-musik lo, talent-talent lo tuh gue suka. Tapi kenapa lo perlakuin kita Filipino tuh kayak gini? Dan yang bikin gue merinding coy, gue merinding banget sampai sekarang. Iya, gue emang K-popers, tapi sekarang gue akan turunin like stick gue dan angkat bendera gue. Wow, oh my god, they really forgot that the Philippines is one of the biggest fan base in Asia, the one who helped their economy grow, the one who watch their K-dramas, and the one who support K-pop. I guess it's the right time to put down our like stick and proudly wave our flag. Respect banget gue sama orang-orang yang belain negaranya. Tadi orang Korea itu kayak poor country, non-educated people, short people, itu udah fatal, itu salah. Jangan cuma karena satu kesalahan satu negara kena semua. Itu emang salahnya di situ. Karena bener, K-pop fandom terbesar di Asia itu banyak banget. Yang nontonin K-drama dia siapa juga gitu. Ya maaf ya, gue rada ngaco kemana-mana karena memang gue sakit hati gitu. Kalau emang kalian gak suka sama sakit hatinya gue, ya komen aja lah di bawah. Kamu tuh biasa aja kali, jangan lebay ya gak apa-apa. Tapi emang jujur kalau soal negara ya gue rada sakit hati. Pernah kan waktu itu di restoran Korea gue dikatain adalah kata-kata kasarnya orang Korea yang rasis itu. Sebenarnya banyak banget pengalaman dari beberapa temen aku yang rasisnya tuh lebih parah daripada aku. Kalau memang nanti kalian penasaran seperti apa kita warga negara Indonesia, nanti akan aku undang tamu teman-temanku gitu yang akan ceritain juga pengalaman dia dirasisin di Korea yang parah-parah banget. Kayaknya sampai sini dulu deh ceritanya, karena nggak ada kelanjutan ya. Nanti kalau memang ada update terbaru, aku akan update lagi di YouTube juga.
Ya intinya gue kesel. Yang tadinya gue bingung nih siapa nih yang salah ya, si Bella atau si Kinetsnya. Kinetsnya kah yang baperan atau Bellanya yang memang sengaja aja tuh bikin tato seperti itu. Gue masih bingung tuh mau Bella siapa. Tapi pas Bella udah tatonya udah ditutup dan minta maaf segala macem, si Bella ini malah dapat perlakuan yang di luar ekspektasi banget. Plus negaranya yang dikatain juga. Lu seemosi-emosinya lu ya nggak bisa gitu. Nyalain satu orang tiba-tiba lu langsung ngerasisin semua orang. Itu salah menurut gue dan gue langsung rada emosi karena keinget lagi kayak memang Korea tuh nggak cuma manis-manisnya aja cuy. Pahitnya tuh banyak juga. Setiap negara tuh pasti ada. Negara yang mayoritasnya aja muslim gitu misalnya ya, banyak kejahatan juga ya. Sebenarnya kita nggak bisa matokin dari agama sih, memang dari orangnya ya begitulah. Berarti kan ada yang baik ada yang buruk kan. Ya udah itu aja. Pokoknya kalau misalnya emang kalian mau, Kak tolong bahas isu ini aku bahas nanti. Oke guys, jangan lupa untuk follow Instagram aku dan TikTok aku. Kalau misalnya kalian ada request juga yang gak kebaca di komen, kalian bisa DM aku. Dan untuk yang TikTok, aku sering juga sharing story time dimana aku suka cerita-cerita singkat tentang Korea juga. Deh Robun, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕.